Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Pernah jatuh cinta ya? Pernah pasti. Yang kecil-kecil mungkin belum pernah, tapi kalau yang Bapak dan Ibu semua pernah jatuh cinta ya? Pernah. Saya aja pernah kok. Pasti pernah ya. Tingkat paling menyenangkan dan membahagiakan ketika kita jatuh cinta itu adalah memandang wajah orang yang kita cintai. Jadi lagi gundah gulana kalau nggak lihat wajah, tapi begitu lihat wajah itu langsung. Itu udah tingkat paling tinggi ketika kita jatuh cinta. Memandang wajahnya, boleh melihat wajahnya. Ketika melihat wajahnya, memandang wajahnya, itu dulu. Kalau sekarang mungkin beda lagi Bapak dan Ibu ya. Lihat wajahnya, gitu udah ngomel melulu katanya. Tapi itu dulu kalau kita mencintai seseorang. Gambaran ini dipakai oleh Alkitab, yaitu dalam firman yang ketiga kitab Injil yang tadi kita dengar dari Injil Matius, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya sebab akan memandang Allah, memandang Allah. Di firman yang kedua juga sama, memandang wajah Allah. Lalu Mazmur bicara soal apa tadi? Masih ingat? Inilah angkatan orang yang apa? Mencari yang dicari apanya? Wajah. Itu dia. Jadi sampai diulang-ulang tema hari ini, tema memandang wajah, melihat wajah Allah. Itulah gambaran orang memasuki kerajaan surga. Jadi begitu memasuki kerajaan surga, orang itu merasa terpuaskan seperti seorang yang jatuh cinta berjumpa dengan yang dicintai, puas memandang wajahnya. Ini gambaran. Jadi jangan baca harafiah. Berarti kalau masuk surga itu cuma pandang-pandangan begitu ya, kayak orang India mau dengdung ya, nggak begitu. Ini gambaran penuh hatinya, dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Nah, gambaran memandang wajah itu gambaran orang yang berjumpa dengan Tuhan atau dalam bahasa sehari-hari masuk surga. Dan syaratnya jelas. Dalam kitab Injil tadi kita mendengar berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci sama dengan kudus. Jadi syarat memandang wajah Allah, syarat masuk surga, syarat ketemu dengan Tuhan pada akhir zaman nanti adalah kekudusan. Repotnya adalah begini saudara-saudari, makin kita berusaha mengejar kekudusan, makin kita jauh dari kekudusan. Repot sekali loh. Sekarang coba kembali dalam hidupmu masing-masing. Siapa yang ingin menjadi kudus? Angkat tangan. Saya semua ingin menjadi kudus. Kecuali orang kudus, barangkali kudus di Semarang sana ya. Tapi semua dari kita pengen menjadi kudus, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ingin menjadi orang yang makin baik, makin kudus di hadapan Tuhan. Kita semua begitu, yang sadar tentu saja. Kalau orang bedegong, lain lagi ceritanya. Ini yang umum, orang pada umumnya ingin menjadi kudus. Saya juga ingin menjadi kudus. Tapi problemnya adalah makin kita berusaha ingin menjadi kudus, kita itu banyak keplesetnya daripada berhasilnya. Coba ngaca, bener apa enggak? Iya apa ya? Betul apa betul? Bener apa bener? Bener begitu. Setahun ini di dalam peziarahan tahun jubileum, saya ingin menjadi lebih kudus tentu saja. Satu ayat yang sering saya ulang-ulang, yaitu kasih itu sabar. Tapi bahkan ini sudah hampir akhir tahun, ya enggak sabar-sabar tuh, enggak kudus-kudus tuh, nggak makin bernyala kepala saya, kecuali botaknya makin luas, iya, tapi bernyalanya tidak. Karena bernyala kan lambang kekudusan ya. Kalau orang-orang kudus digambarkan dengan gambar itu. Jadi rupa-rupanya makin kita pengen menjadi baik, makin kita pengen menjadi kudus, seperti kekudusan itu makin jauh daripada kita. Lalu apa? Justru disitulah nilai penting dari perayaan semua orang kudus. Jadi artinya saudara-saudari, kekudusan pertama-tama bukan hasil usaha pribadi kita. Sebab kalau kekudusan pertama-tama hasil usaha pribadi kita, ini berapa dari kita semua ini yang berhasil menjadi kudus? Berhasil. Kalau pastornya aja enggak. Apalagi kamu, apakah ngeyong, udah. Bukan berarti merendahkan, tidak, tapi maksudnya adalah kita ini daging dan darah yang sulit sekali untuk mencapai taraf kekudusan.
Itulah kenapa saudara-saudari, perayaan 1 November ini yang kita rayakan malam ini, perayaan semua orang kudus menjadi cocok dan sesuai untuk kita, sebab pertama-tama kekudusan hasil pertolongan Tuhan dan hasil pertolongan Bunda Maria, hasil pertolongan semua orang kudus. Itulah kenapa tadi ketika saudara mendoakan doa rosario, bagian kalimat terakhir selalu apa? Doakanlah kami. Kapan? Didoakan kapan? Dan pada waktu kami mati. Kenapa harus didoakan pada saat kami mati? Karena tidak ada jaminan pada saat ajalmu tiba kamu sudah ada di dalam kekudusan. Nggak mungkin. Sudah, nggak mungkin. Maka pertama-tama kalau kita hari ini merayakan hari raya semua orang kudus, ini mengingatkan kita akan pertolongan yang dari atas, pertolongan yang datang dari surga, pertolongan yang datang dari Tuhan kepada kita melalui para kudus, terutama Bunda Maria. Hanya berkat doa-doa mereka lah kita mendapat pertolongan, sehingga kita yang tidak kudus, yang selalu berjuang untuk menjadi kudus tapi selalu gagal maningson, mendapatkan tempat di hadapan Tuhan dan boleh memandang wajah Allah, bukan karena hasil usaha pribadi kita menjadi, sebab sudah ketahuan. Coba sekarang nanti kalau pulang boleh menilai masing-masing, diujilah kesabaranmu, nguji sendiri, kerajinanmu diuji, ketabahanmu diuji, kemudian ketekunanmu berdoa diuji, cinta kepada sesama diuji, memaafkan diuji. Mana yang lulus? Ada yang lulus apa enggak? Enggak usah sampai di rumah, aku sudah lihat banyak orang menggelengkan kepala sekarang ini. Jadi kalau semua itu diuji, gagal, betul gagal. Jadi perayaan 1 November mengingatkan kita betapa pertolongan Tuhan melalui para kudus sungguh diperlukan bagi kita. Itu hal pertama. Nomor 2, saudara-saudari, tentu saja kita tak pernah boleh menyerah dalam keadaan yang seperti itu. Jadi maksudnya begini, kalau kita melihat keadaan yang seperti itu kan, sudah ngapain lah, kalau mau berjuang makin kudus juga nggak berhasil kok. Jadi ujung-ujungnya bisa menyerah, betul ya? Tetapi saudara-saudari, perayaan 1 November mengingatkan kita, nyatanya ada orang-orang yang berhasil loh, gitu loh maksudnya. Yang pertama tadi mengingatkan kelemahan-kelemahan kita dan betapa mustahilnya kita menjadi kudus. Tapi nomor 2, perayaan 1 November yaitu perayaan semua orang kudus mengingatkan kepada kita, jangan menyerah meskipun kita selalu gagal menjadi orang yang makin kudus, sebab ada murid-murid Tuhan yang berhasil melampaui itu, yaitu mereka yang kemudian kita sebut orang-orang kudus, yang sabarnya minta ampun, yang jujurnya luar biasa, yang dalam penderitaan memanggul salib Tuhan dengan ketekunan luar biasa, yang cintanya kepada sesama dahsyat luar biasa, yang memaafkannya luar biasa, yang ditembak hampir mati, orangnya yang nembak dikunjungi ke penjara dan dimaafkan. Santo Yohanes Paulus kedua contohnya. Lah kamu cuma diomongin dikit aja bapernya 3 tahun, nah kan gitu kan? Diomongin dikit bapernya 3 tahun. Tadi nyanyinya fales, ya nggak apa-apa, ya besok nggak fales gitu. Diomongin gitu, bukan yang sekarang loh Bu, bukan Bu. Ini cuma asal bunyi, maksudnya bukan yang sekarang, Ibu nggak fales yang sekarang ini ya. Cuma diomongin nyanyinya fales, wah bapernya 3 tahun, ketemu orang itu sakit hati, kayak dilukai apanya. Ini orang ditembak hampir mati, yang nembak dikunjungi, dimaafkan, dipenjara, aku mengampunimu. Berarti kan ada yang berhasil. Ada orang yang cintanya luar biasa kepada orang miskin, orang sakit, orang bahkan yang gudik, orang yang banyak luka-luka busuk itu diangkat dari got, dimandikan, dibersihkan, dicintai. Orang yang nggak bisa membalas itu dicintai luar biasa, namanya Santa Teresa dari Kalkuta. Dan contoh kalau dicontohkan sampai besok pagi nggak selesai. Tapi apa yang mau saya katakan, di tengah banyak kegagalan itu, jangan pernah menyerah untuk selalu setingkat lebih menjadi orang kudus. Sebab nyatanya perayaan hari ini mengingatkan kita ada orang-orang seperti itu. Mereka daging dan darah juga sama seperti kita, terbuat sama persis seperti kita,
berarti rahmat Tuhan bekerja sama kepada kita seperti sama kepada orang-orang kudus. Itu makna perayaan hari raya semua orang kudus. Dua hal tadi semoga makin menguatkan iman kita. Shalom alaikum.